ada mafia lah, tiap Iya. kali berubah itu. Ada mafia, polisi harus mengawasi, Oh, ada- ada satgas minyak goreng. Oh, gitu-gitu kan. Dan itu tidak pernah diselesaikan sampai detik ini. Oke. Yang paling bertanggung jawab tidak pernah bicara soal ini. Siapa? Luhut Panjaitan. Yuk kita bersuara. Oke. Nah, terus sekarang nih Bang, soal harga minyak goreng. Baru tadi teman-teman ngedata siapa yang mau nitip minyak goreng 30.000. 2 liter ya. Iya. Itu harga 2 liter kali 2 jadi. harga murah itu jadi Iya, kalau jadi 30.002. baru tadi didata gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gini. Jadi ketika ada yang jual minyak goreng, wah semuanya pada pesan, pada titip gitu. Mau sampai kapan ini ya Bang ya? Kayaknya lama banget deh. Udah cukup lama ini minyak goreng nih Bang. Padahal ilmu ekonomi itu punya solusi. Ya. Jadi ini ada namanya Milton Friedman ya. Milton Friedman itu ya neolib sih. Dia pemenang hadiah Nobel dari Universitas Chicago. Dia bilang yang bikin langka itu siapa? Di pemerintah. Langka itu terjadi kalau harganya 10, pemerintah menyuruh, memaksa atau menetapkan harga ndak boleh lebih dari 7. Ya pasti ada kelangkaan. Nah, jadi di masa Rasulullah juga gitu. Di masa Rasulullah para sahabat itu mendatangi Rasul, ya Rasulullah tetapkan harga untuk kami, ini harga-harga pangan ini udah mencekik leher Rasul. Jadi Nabi Muhammad aja yang menentukan harganya gitu atas nama negara gitu. Nabi menolak. Yes, saya tidak berani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Karena apa? Karena kalau harga 10 dipaksa jual 8, ya ada antrian, ada apa ya, pemerintah kemarin bilang ada mafia gitu ya. Mafianya, kata polisi nggak ada tuh gitu kan. Kata Abang ada nggak? Saya tidak punya cukup informasi untuk mengatakan ada atau tidak. Tapi secara ekonomi logis kalau harga dipaksa di bawah ongkos, maka pengusaha tidak mau pasok. Setidaknya banyak-banyak. Ya, jadi dia mengurangi pasokan kalau harga murah. Nah, masyarakat kalau harga murah berbondong-bondong tuh, seperti hadir konser musik itu saya katakan tadi. Ya, jadi tidak semua yang membutuhkan memperolehnya. Oke. Karena itu udah di supply dan demand-nya dirusak gitu. Siapa yang bikin? Pemerintah. Jadi yang dihukum harusnya pemerintah. Menteri perdagangannya yang nggak ngerti apa-apa katanya. Kalau nggak ngerti? Nanti yang nyatet yang tadi Mbak bilang itu ditangkap loh. Karena katanya rumah tangga itu sudah menimbun minyak goreng. Nah, menimbun. Biasanya beli 1 jadi beli 3, nanti dibilang menimbun. Jadi rusak semua kan. Ada black market oleh karena itu. Jadi kalau ada orang yang kalau saya antri saya dapat 14.000, kalau saya beli 30.000, katakanlah 2 kali lipat ya. Tapi saya malas antri. Ya udahlah, ada joki, biasanya ada joki, iya, gitu kan. nyuruh orang Nah, kemudian satu keluarga misalnya dapat 2 liter, anaknya dia bawa nih. Anak kan nggak perlu menunjukkan kakak kan, anaknya dia bawa Dapat macam-macam 4, gitu, dapat 4. Jadi anaknya jadi nggak ada sekolah macam-macam gitu, jadi rusak. Iya. Perilaku masyarakat itu jadi rusak gara-gara pemerintah. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, itu yang tanggung jawab siapa? Tadi kan Abang Negara bilang lah. negara, Menteri Perdagangan dalam hal ini.
Ya Menteri Perdagangan kan konsultasi sama Presiden juga ya. Jadi pemerintah secara keseluruhan lah. Oleh karena itulah kalau pemerintahnya ini suka ngawur, maka harus ada pengimbangnya, ada checks and balances itu. Siapa namanya tuh parlemen. Tapi parlemennya sekarang dia membisu, apapun dia membisu gitu ya. Ibu kota baru membisu, semua membisu, bukan membisu, mengiyakan saja Iya lah. aja gitu, ikut aja Iya, manut. ikut saja. Nah, jadi yang rusak kan iklim demokrasi kita juga, yang membuat segala sesuatunya mudah sekali gitu pemerintah tanpa di challenge ya, tanpa jadi seperti lihat undang-undang Cipta Kerja selesai cepat, undang-undang Minerba selesai cepat, IKN selesai cepat. Pokoknya undang-undang pesanan oligarki itu cepat. Nah, sekarang ini ada undang-undang EBT ya, sedang dibahas. Wah, itu kelihatannya juga jalur cepat. Jalur cepat juga. Nah, itu yang oleh karena itulah bagi saya kembali yang terpenting adalah kebebasan yang kita miliki harus kita jaga. Karena apa? Kalau civil liberty-nya itu sudah terancam, saya tidak leluasa lagi mengatakan yang benar di hadapan publik dengan cara yang benar gitu. Karena kalau saya menyatakan kebenaran itu mengancam posisi penguasa begitu. Wah, itu sudah bahaya. Nah, kemudian hidup ini tuh seperti roda pedati kata pepatah kan. Ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang hujan, kadang kemarau, kadang panen raya, kadang paceklik. Ya, dunia itu ada polanya, ada siklusnya. Ya. Ada musim panas, musim dingin, musim tanaman tertentu tidak hampir semua tanaman tidak sepanjang tahun dia menghasilkan. Iya. Nah, jadi misalnya saya pengusaha jus, saya itu jusnya jus mangga misalnya, kan musim mangga cuman bulan Mei sampai Agustus katakanlah, ya saya beli lebih banyak, saya simpen, saya masukkan di dalam pembeku itu ya, supaya kan jus saya kan sepanjang tahun produksinya. Jadi ada mekanisme yang namanya tabungan atau stok atau apa. Nah, Nabi Yusuf tuh bilang, wahai umatku, kalau hasil panen kamu bagus, gunakan seperlunya. Sisanya tabung, karena ada siklus 7 tahunan. 7 tahun dari sekarang itu akan terjadi paceklik, niscaya kalian akan selamat. Bahkan di Mesir itu kerajaan Firaun itu mampu untuk tidak sekedar memenuhi kebutuhan rakyatnya waktu kesulitan, tapi juga membantu negara sekitar gitulah. Nah, untuk minyak goreng ini berarti? Nah, kalau untuk minyak goreng kan kebodohan. Jadi gini, kita kan produsen nomor 1 untuk sawit. Nah, sawit itu produksinya jauh melebihi dari kebutuhan. Kebutuhan kita tuh macam-macam untuk sawit itu. Nah, kata pemerintah, kelangkaan minyak goreng ini karena pengusaha CPO lebih mengutamakan ekspor karena harga ekspornya bagus. Salah. Kenapa? Karena data menunjukkan walaupun harga sawit melonjak, CPO melonjak, ekspor hanya naik dari 34 juta ton menjadi 34,8
juta ton. Oke. Jadi cuma 0,2 juta. Oke, itu salah. Nah benar, salah. Kemudian Jadi apa yang menyebabkan minyak goreng naik? Karena minyak goreng harus karena ada penerapan dua harga. Seperti saya katakan tadi, kalau ada dua harga, logikanya pembeli akan cari yang murah, penjual ingin cari yang mahal. Nah, di CPO ini, kalau saya jual CPO-nya ke pabrik biodiesel, ya, itu harganya harga ekspor. Menarik itu. Menarik. Kalau ke minyak goreng, harga domestik. Iya. Ya, Kurang seksi. kalau saya punya CPO, saya jualnya ke Iya. biofuel aja. Iya. Tapi kan Atau itu bisa diatur oleh pemerintah kan harusnya. Sekian yang ke biodiesel, sekian yang ke minyak goreng. buat apa diatur? Kalau bisa tidak diatur, jangan diatur. Karena kan penyebabnya ini adalah pemerintah mendiskriminasi. Oke. Jadi CPO ini kan produk pangan bersaing antara untuk kebutuhan perut atau untuk energi. Nah, jadi kalau menurut saya pangan ini jangan dijadikan energi dulu deh. Oke. Ya, amankan dulu perut rakyat. Iya, Nah, iya. kemudian yang ketiga, kenapa minyak goreng itu beli dengan harga lebih murah dari harga ekspor? Karena pemerintah mengenakan pajak ekspor. Jadi kalau saya mengekspor, kan harganya 100 misalnya, maka saya dapat 100 tadinya. Tapi kan pemerintah mengenakan pajak ekspor, dari 100 pemerintah ngambil 25. Gitu. Nah, jadi otomatis ngapain saya mengekspor kalau harganya kalau di harga di dalam negerinya 75 atau lebih. Oke. Ya kan? Karena kalau saya ekspor saya juga dapatnya cuma 75 kan, bukan 100. Nah, kalau oleh karena itu kalau ada pajak ekspor itu harga di dalam negeri lebih murah oleh pemerintah. Enggak, tetap harga di dalam negeri sama dengan di luar negeri. Kalau buat biofuel, ya ke biofuel semua. Dan itu tidak pernah diselesaikan sampai detik ini. Oke. Yang paling bertanggung jawab tidak pernah bicara soal ini. Siapa? Luhut Panjaitan. Loh, kok ya dia Menko Marinvest yang juga membawahi SDM. Jadi ini bukan isu pertanian, bukan isu perdagangan. Jadi ini side effect-nya, macam-macamnya itu karena yang dibicarakan, tapi akar masalahnya nggak pernah diselesaikan. Oke. Ada mafia lah, tiap Iya. hari berubah itu. Ada mafia, polisi harus mengawasi, ada satgas minyak goreng. Gitu-gitu kan. Padahal ini gara-gara ada diskriminasi harga antara biodiesel dan macam-macam itu. Nah, pertanyaannya, kenapa ya si biodiesel itu enggak keberatan beli bahan baku lebih mahal? Karena dia disubsidi. Ada namanya dana sawit. Nah, dana sawit itu yang paling banyak dapat namanya Martua Sitorus itu. 40 triliun sendiri kalau nggak salah dapat. Oh, jadi si Martua ini dia bayar pajak misalnya 10, dapat subsidinya 12. Jadi banyakkan dikasih negara seperti dia yatim piatu daripada dia menyumbang ke negara. Gara-gara, maaf ya, ketololan pemerintah. Oke. Sebetulnya bukan mereka tolol ya, tapi pura-pura ndak tahu. Karena apa? Mereka mengabdi hidupnya buat oligarki. Itu kuncinya. Jadi makanya kita susah memahami. Kok ini nggak logis? Memang tidak logis. Karena mereka sudah budak-budaknya para oligark itu. Oke. Bang, berarti BLT minyak goreng nggak tepat juga ya? Solusi apa enggak? BLT minyak goreng. Oh. Ya itu kan
Efek. Harga naik BLT, harga naik BLT. Sekarang begitu terus gitu loh. Nah, sekarang pemerintah itu pusing gitu. Pemerintah itu pusing, ya udah deh, Kasih aja. dilepas aja. Tapi waktu dilepas itu kan sebetulnya pemerintah bisa menurunkan harga minyak goreng dengan mudah sekali. Caranya gimana? Ini masih tidak boleh ada dua harga, nomor satu itu. Kemudian yang kedua, pemerintah itu menaikkan harga pajak ekspornya. Jadi supaya pabrik minyak goreng membeli CPO lebih murah lagi. Tadi kan kalau pajak ekspornya 25%, saya dapatnya kan jadi 75. Harga ekspornya 100. Saya naikkan saja pajak ekspornya jadi 40%. Maka harga CPO di dalam negeri kan turun jadi 60 dari 75 kan. Ya harga minyak goreng ya turun. Tapi itu pun tidak dilaksanakan. Oke. Itu tidak dilaksanakan, sudah 2 tuh yang tidak dilaksanakan kan? Terus gimana? Mau sampai kapan minyak goreng kayak begini? Kan memang sih masak nggak cuma ngegoreng aja ya, seperti kata Bu Mega, ada ngukus juga iya, ada direbus juga iya ada, tapi kan nggak semuanya bisa gitu. Mau sampai kapan nih Bang? Yes. Minyak goreng kayak begini. Sekarang udah bulan April loh, kayak udah lama juga. Gurihnya kehidupan hanya bisa dirasakan oleh sebagian besar rakyat kita dengan menggoreng makanan. Karena gurih-gurih lainnya nggak bisa mereka dapatkan gitu. Ya, gurih kan kalau gorengan tuh kan. Makanya yang paling laku Kentucky, McDonald's, segala macam itu. Gorengan. Jadi ya lebih kurang sehat ya memang ya. Ya itu gurihnya itu sama seperti saya kalau di Jawa Barat, saya kan lahir di Bandung gitu ya. Kalau bertamu itu disuguhi minuman entah teh entah kopi yang gulanya banyak banget, sehingga ini bukan kopi bukan teh lagi tapi manisan gula gitu. Ya kenapa ya konsumsi gula rakyat miskin itu tinggi gitu? Karena mereka nggak kenal diabetes ya, mereka sehat selalu. Ya karena manisnya hidup hanya bisa mereka dapatkan dengan minum gula gitu kan, menggunakan gula gitu. Nah jadi sekali lagi story dari semua ini ujung-ujungnya kalau apa-apa resek gitu sedikit perubahan, tandanya rakyat kita tuh masih jauh dari sejahtera. Negara gagal menyejahterakan rakyatnya karena ini saya mau cerita yang saya juga shock gitu ya. Ini kan harga minyak goreng ini bukan hanya di Indonesia yang naik, di seluruh dunia. Nah di seluruh dunia itu ada minyak goreng dari sawit, minyak goreng dari minyak zaitun, minyak goreng dari bunga matahari, kedelai, jagung, macam-macam. Itu kan saling substitusi ya. Nah, gara-gara ada perang ini, ingat si Ukraina itu penghasil 75% minyak bunga matahari. Jadi minyak bunga mataharinya tidak terpasok, perang terus, ladangnya dibom, gak ada yang berani nyawah gitu istilah kita itu. Ya jadi digantikan oleh udah deh apa aja sawit juga oke deh walaupun harganya mahal kan begitu kan. Nah jadi kebetulan anak saya di Vancouver Kanada kemarin ngeluh ke saya, ayah ini kok ada apa ya, harga 1 liter minyak goreng yang dia beli $7,5 Kanada. Wow. $7,5 kan gak ada yang demo kan. Nah karena rakyatnya udah sejahtera. Nah kita cuma $2 Kanada udah ribet karena masyarakat kita masih kehidupannya masih perpas-pasan tadi itu. Nah jadi semua tidak akan terlalu jadi masalah kalau masyarakatnya sejahtera. Maka ciptakanlah lapangan kerja yang bermutu ya,
Bukan sekarang bayangkan ya, dari kira-kira 120 juta, tapi ini datanya 2019. Tapi kan tidak banyak berubah tuh kalau dari sekitar 120-an juta pekerja itu tidak sampai 10% pekerja yang berdasarkan kontrak tetap. Selebihnya pekerja lepas, pekerja rumah tangga, bekerja dengan kontrak dengan waktu tertentu, apa sih istilahnya itu? PKWT gitu ya. Tapi kalau yang permanent workers, ya biasanya permanent workers kan dapat asuransi, dapat macam-macam ya, jadi dia hidupnya lebih secure. Jadi bayangkan lebih dari 90% pekerja kita hidupnya Insecure. belum secure, insecure itu. Nah, tambah insecure dengan pengelolaan ekonomi yang tidak karu-karuan. Dan uang yang harus diperlukan banyak juga untuk IKN ya Bang. Nah, makanya kita bilang kan tadi kita diskusikan tentang prioritas. Ini yang bisa ditunda ya ditunda. Uang itu dialokasikan untuk yang tidak bisa ditunda, yang darurat bagi penyelamatan orang yang rentan. Proyek IKN kan tadi Abang bilang kita itu harus ada, pokoknya harus jadi, tidak boleh mangkrak. Nggak akan mangkrak kan Abang lihatnya? Nah, tanda-tandanya gimana tuh? Bakal mangkrak apa enggak? kalau Investor katanya pada Jokowi mundur. Sampai 2024 boleh jadi akan ditinjau ulang oleh presiden yang baru. Karena presiden yang baru dapat masukan dari berbagai pihak yang netral begitu. Bahwa ini tidak memberikan maslahat buat rakyat dan utang kita tambah menggelembung, dan sampai sekarang pendanaannya pun belum jelas, baru penjajakan tapi sudah dimulai. Jadi ada satu penyakit di era Jokowi ini, perencanaan proyek tidak terintegrasi dengan perencanaan keuangan. Pokoknya ada dulu, uangnya dari mana? Pokoknya nanti gampang. Gitu. Nah, proyek yang bagus adalah kalau perencanaan proyeknya terintegrasi dengan perencanaan keuangan. Sampai jadi gitu, sampai ada. Tahu berapa duitnya dan dari mana sudah tahu. Kalau sekarang nol. Sehingga kalau nol dari luar ya dari APBN. Sementara kita lihat 52,8% rakyat Indonesia masih rentan. Kemudian ada risiko learning loss karena boro-boro sekolah online, dia nggak sanggup beli pulsa. Pulsanya disubsidi, tapi gadgetnya ya, ke supir saya tuh sebelum saya tahu gitu ya, itu gadgetnya gadget ayahnya yang dipakai anak-anaknya gantian begitu. Setelah saya tahu dinamikanya gitu ya, anak supir saya kasih apalah tab gitu, model-model begitu ya. Nah, jadi kemewahan luar biasa itu. Nah, ada yang udah punya gadget tapi sinyal nggak ada. Nah, jadi learning loss itu membuat ya. Jadi misalnya saya mempekerjakan orang yang sekolahnya 10 tahun, 13 tahun. 13 tahun. Jadi dia apa? SD 6 tahun, udah tamatan SMA gitu ya. Kalau 13 tahun kan tamat SMA. Tapi kemampuannya nanti hanya seperti anak sekolah 8 tahun. Nih gara-gara pandemi ini. Nah, harusnya kan kita fokus nih jangan sampai itu terjadi kan. Ada upaya luar biasa. Kemudian kalau ada pandemi lagi, kan dokternya sudah banyak yang meninggal, ratusan dokter yang sudah meninggal kan. Nah, kan harus ada program percepatan menghasilkan dokter baru. Nah, setiap provinsi gubernur-gubernurnya itu memberikan beasiswa untuk warganya yang masuk fakultas kedokteran. Jadi yang luar biasa berat, tidak ada yang mikirkan. Yang harus kita lakukan adalah
transformasi sebetulnya. Karena kita tidak bisa lagi hidup sama seperti sebelum COVID. Nggak bisa. Iya, udah beda ya Bang. Jadi ruang kerja juga akan berubah nanti. Iya. Desain kantor juga berubah. Cara kita berlibur berubah semua. Oke. Ya. Kemudian penggunaan moda transportasi juga berubah kan. Yang akan dipilih adalah yang nyaman, yang aman, yang privasinya lebih tinggi. Ya. Pusat turisme bukan yang rame seperti Ancol kayak cendol gitu, akan dihindari karena mereka akan mencari wisata-wisata senyap ke arah gunung gitu-gitu ya. Ya, ya. Kemudian tidak berbes-bes tapi rombongannya kecil. Oke. Nah, semua akan berubah. Nah, oleh karena itu pemerintah juga harus mengubah desain dia. Oke. Desain pemerintah kan namanya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 Tahunan. Sekarang tuh ada RPJM 2020-2024. Koreksi dulu itu kan udah basi. Oke. Nah, tadi Abang bilang untuk IKN kalau Pak Jokowinya sampai 2024 mungkin akan ditinjau ulang oleh presiden berikutnya. Ya. Tapi kalau lanjut, kan sekarang Kalau ada lanjut, dia akan paksakan dikebut sampai misalnya 60% selesai itu sampai 2027. Nah, kalau 60% selesai, ongkosnya mahal bener kalau dibekukan. jadi harus. Iya, jadi sifat dari infrastruktur itu kan sunk cost-nya tinggi. Ya. Ya, nah makanya mumpung belum dimulai dipikirkan matang-matang gitu ya, supaya tidak kadung udah 70%, 60%, ini nggak visible nih ya, ya udah kita hentikan, ongkosnya, sunk cost-nya mahal sekali. Nah kelihatannya kalau udah begitu kan di fait accompli Pak Jokowi, nih udah saya 60%. Harus jadi. Keterlaluan harus jadi. Iya. Berarti Jadi jangan-jangan motif membangun ibu kota untuk memperpanjang masa jabatan, jadi mencari alasan untuk diperpanjang jabatan. Iya. Kita nggak ada jawaban soal itu ya Bang ya, nggak bisa cross check ya Bang. Oke, ini udah banyak banget Bang. Mana yang dulu ya ibu kota atau masa jabatan kita tidak tahu, tapi kan jadi berkaitan. Kuncinya adalah pemimpin itu bertugas untuk memajukan negerinya. Yang dimajukan itu fisik dan mental warganya, karena pembangunan itu yang dibangun adalah manusianya, bukan gedung-gedung gedung-gedung infrastruktur. bernyawa. Oke. Abang terima kasih, hatur nuhun sudah hadir di Voice Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.